Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Johar Recep, alumni IPDN angkatan 25, masuk di IPDN itu tahun 2014, lulusnya tahun 2018. Jadi dalam video kali ini saya tidak akan mengcover lagu ataupun bernyanyi yang sering saya posting, tapi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul di akun Instagram saya di @johar_recep. Pertanyaan yang sering muncul itu dari adik-adik yang mungkin berminat masuk di PDN. Itu pertanyaan yang pertama itu, Bang, apa sih persyaratan untuk masuk ke IPDN? Jadi untuk persyaratan umum, persyaratan khusus itu sendiri, adik-adik bisa langsung cek di website SSCN. Silahkan searching di Google, itu ada. Jadi di sini saya akan bercerita mengenai kisah saya dari mulai SMA dan sampai masuk di IPDN dan sampai lulus. Jadi saya lulus SMA itu di tahun 2014 dan alhamdulillah saya hanya satu kali tes di PDN dan bisa lulus, alhamdulillah. Waktu SMA saya merupakan siswa yang kalau dibilang bandel ya, dibilang baik juga ya. Jadi saya pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kabupaten Pulau Morotai. Dari Kabupaten Pulau Morotai itu asal daerah saya. Dia bertempat di Provinsi Maluku Utara, pisahan dari Kabupaten lama yaitu Kabupaten Halmahera Utara. Di tahun 2008 Kabupaten Pulau Morotai menjadi kabupaten sendiri. Jadi saya lulus SMA 2014, kemudian saya mulai tertarik untuk mengikuti tes IPDN itu ketika saya melihat ada salah satu senior yang asal pendaftaran Kabupaten Pulau Morotai. Itu beliau ketika pulang cuti, dia menggunakan pakaian dinas harian atau PDH IPDN, Praja IPDN yang berwarna coklat dan membawa tas terus menggunakan pet. Nah, dari situ saya mulai tertarik, ini sekolah apa kira-kira ini? Kok keren, kok bagus, kok elegan begitu kelihatannya. Makanya saya mulai tertarik di situ. Kemudian saya mulai bertanya-tanya kepada beliau, Kak, ini sekolah apa sih? Dan beliau bilang itu sekolah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, kemudian saya mulai searching, apa sih IPDN itu? Nah, di situ saya mulai lihat, oh ternyata IPDN ini sekolah pemerintahan, sekolah kader birokrat yang dididik selama 4 tahun dan dipersiapkan untuk mengabdi kepada Indonesia, kepada negara kita tercinta ini sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Nah, dari situ saya mulai mencari informasi dan mulai mempersiapkan apa saja persyaratan yang perlu saya siapkan. Dan mulai persiapan fisik, mental, wawasan, pengetahuan dan lain-lain. Kemudian saya mulai tes itu kalau tidak salah di bulan Mei kalau tidak salah. Karena pendaftaran buka itu di bulan Mei. Saya memasukkan berkas, ya saya mengurus KTP, SKCK dan lain-lain, memasukkan berkas. Kemudian 1 minggu selanjutnya sudah pengumuman siapa saja yang lolos dalam tes berkas itu. Dan alhamdulillah nama saya lolos. Kemudian itu di Kabupaten Pulau Morotai, jadi seleksinya masih di kabupaten dulu. Waktu seleksi administrasinya itu di daerah masing-masing atau di kabupaten masing-masing, kabupaten kota masing-masing. Alhamdulillah saya lolos. Tes selanjutnya itu dilaksanakan di ibu kota. Jadi ibu kota Provinsi Maluku Utara itu di Sofivi, tapi pelaksanaan tesnya dilaksanakan di Ternate, di kota Ternate. Jadi Ternate itu tes selanjutnya yang saya ikuti yaitu tes Pisiko. Tes Pisiko. Jadi di Pisiko itu kalau dibilang harus belajar, nggak juga sih, soalnya Pisiko itu kan bagaimana memang benar-benar hasil dari karakter kita sendiri. Jawaban yang kita jawab di situ nanti akan menunjukkan bagaimana kepribadianmu sendiri.
Nah, jadi pada saat itu tes fisiko, saya ikuti apa saja yang ditanyakan, dijawab gitu. Ada tes korannya, gambar, ada gambar titik terus kita kembangkan menjadi gambar apa di situ. Setelah tes fisiko itu, dan alhamdulillah nama saya juga lulus, diumumkan di radio RRI Ternate. Alhamdulillah nama saya lulus, ada muncul juga. Kemudian tes selanjutnya yang saya ikuti itu tes Samapta. Dari mulai push up, Samapta itu ada push up, pull up, sit up, shuttle run, terus lari 1200 meter selama berapa menit? 12 menit. Ya 12 menit. Jadi mohon maaf kalau salah ini ya, karena udah lama sekali, 2014 ini saya cerita, saya mulai ingat-ingat lagi. Lari 1200 meter itu saya dapat berapa putaran, kalau tidak salah 5 putaran lapangan ukuran nasional. Kemudian pull up saya dapat di angka 8 kali pull up. Kemudian push up alhamdulillah 42, itu nilainya 100. Kalau 42 nilainya 100, sit up juga begitu, 42 nilainya 100. Kalau untuk pull up, kalau nilai 100-nya itu 18 kali. Jadi untuk adik-adik yang pull up-nya masih 2, 3, 4, dari sekarang harus disiapkan. Soalnya itu sangat menentukan juga kekuatan fisik kalian. Jadi latih pull up, sit up, push up. Shuttle run lari angka 8. Shuttle run itu juga disiapkan dengan baik. Kemudian pada saat itu tes Samapta, alhamdulillah nama saya lolos juga. Diumumkan di RRI juga, di radio. Terus tes selanjutnya itu tes kesehatan. Nah, tadi saya mau cerita sedikit nih. Jadi kaki saya ini mungkin saya angkat kaki nih. Intinya kaki saya ini, kalau istilah di Morotai di daerah saya itu kaki bebek, atau kaki yang tidak punya lengkukan ada di punggung kaki, lengkukan itu ndak ada. Jadi kata orang-orang kalau nggak ada lengkukan itu dia nggak kuat jalan jauh atau lari, intinya kakinya ndak kuat. Makanya saya mencoba untuk memanipulasi hal itu dengan cara pada saat berdiri saya agak tekuk kaki saya biar kelihatan ada lengkukannya sedikit di bagian sini di kaki. Saya agak tekuk biar kelihatan bahwa kaki saya normal. Oke, terus di tes Samapta itu di tes kesehatan itu waktu saya check up ternyata ginjal kata dokter itu ada sedikit luka ya, gara-gara mungkin seringan merokok, begadang dan lain-lain. Tapi dokter bilang bahwa ini bisa diatasi dengan cara selalu terapi atau minum air setiap hari minimal 2 botol aqua besar, 2 botol air mineral besar. Jadi saya waktu masa-masa tes itu mau jalan kemana saja saya selalu bawa ransel isinya itu ada air. Botol air itu kisah saya itu, 2 botol air saya bawa kemana-mana. Jadi saya juga perokok aktif dari mulai SMA kelas 2, tapi pada saat tes saya mulai kurangi merokok saya. Dan tes kesehatan itu alhamdulillah saya lolos juga. Dan setelah tes kesehatan ada lagi tes CAT, tes KD, seleksi kompetensi dasar dengan menggunakan sistem CAT atau pakai komputer itu dilaksanakan di Sofivi, di ibu kota provinsi Maluku Utara, di kantor gubernur. Jadi dari daerah saya, kabupaten saya itu yang mendaftar di PDN pada saat itu 2014 ada sekitar 14 orang. Dan alhamdulillah kami masih bertahan 2 orang dari Morotai sampai ke tahapan tes SKD CAT itu kita masih 2 orang putra putri. Nah, jadi pada saat itu kami mulai tes, kita mulai login, isi ID, isi sandi, dan muncullah soal-soal tes tersebut. Dan saya sangat bersyukur pada saat itu karena soal yang muncul di lembaran soal saya di layar komputer itu ternyata soal-soal yang sering saya pelajari.
Dan CAT ini saya mulai tekuni 2 bulan sebelum mulai tes. Dan memang saya benar-benar tekuni di yang tes CAT ini, SKD. Dan alhamdulillah soal yang keluar itu sesuai yang saya pelajari, kayak wawasan kebangsaan, wawasan pengetahuan umum dan lain-lain. Dan saya anggap remeh, tapi alhamdulillah apa yang saya baca, yang saya dapati itu sesuai dengan saya pelajari. Jadi istilahnya gampang-gampang susah saya jawab itu. Jawab. Dan kuota yang tersedia di Provinsi Maluku Utara tahun 2014 itu hanya 15 orang. Dan nama saya alhamdulillah masuk di urutan 9. Dan rekan saya yang dari Morotai yang 1 orang lagi yang putri itu ternyata namanya di urutan 16. Sedangkan yang diambil hanya 15. Jadi sayang sekali rekan saya itu harus gugur, harus jatuh pada saat tes seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT itu. Jadi yang perwakilan dari Kabupaten Pulau Morotai hanya saya sendiri. Kemudian 2 hari ke depan kami disampaikan bahwa harus cukur rambut, botak pelontos. Jadi saat itu sebenarnya hati nggak ikhlas juga, soalnya rambut biasalah waktu masih remaja kan masih gaya-gayaan mau rambut yang panjang, malah disuruh botak. Oke, sudah nggak apa-apa demi masa depan ya, kami cukur aja nggak apa-apa. Cukur sudah botak. Kemudian kami disuruh kumpul di salah satu sekolah di kota Ternate untuk diberikan pemberitahuan kapan kita akan berangkat ke kota Bandung di Jatinangor, kampus IPDN. Jadi memang hati ini bagaimana ya, senang-senang gelisah betul, gelisah senang. Kemudian kami berangkat ke Jatinangor, tiba di Jakarta, kemudian kami naik bis menuju ke Jatinangor. Tibanya di Jatinangor di depan kampus, saya melihat ini pintu keamanan depan atau PKD-nya IPDN yang besar, ada 2 patung itu, satu putra satu putri, 2 patung di IPDN itu. Saya sangat senang, bangga ya, karena ini belum lolos saja udah bangga karena nggak nyangka bisa sampai di kampus IPDN ini, kampus yang memang saya iming-imingkan dari mulai SMA. Saya lihat, gagah ini kampus, keren. Kemudian kami disuruh baris, masih menggunakan pakaian putih hitam, pakai topi, pakai ID card. Nah, kami disuruh baris dan disuruh jalan jongkok masuk. Saya kaget dong, ya, belum apa-apa udah disuruh jalan jongkok. Ya udah nggak apa-apa, jalan jongkok aja, pikul koper, terus dibariskan dan diberikan pemberitahuan bahwa besok tes pantuhir pemantauan akhir akan dimulai. Jadi tes pertama itu tes kesehatan. Jadi di pantuhir itu hanya 3 mata tes, yaitu kesehatan, samapta dengan wawancara. Jadi tes pertama itu tes kesehatan. Nah, mulai tes jantung, tes darah, ketinggian dan lain-lain. Dan alhamdulillah tes kesehatan kami lolos. Jadi 15 orang itu di tes kesehatan lolos semua, tapi yang tertahan atau yang tidak memenuhi persyaratan dari Provinsi Maluku Utara itu ada 3 orang, 1 cewek, 2 cowok. Jadi sayang sekali 3 rekan saya dari Provinsi Maluku Utara di tahun 2014 itu harus gagal, harus jatuh, harus tidak bisa lanjut lagi ke tes selanjutnya karena ada beberapa persyaratan yang tidak memenuhi seperti ketinggian dan ada riwayat penyakit lainnya. Jadi harus gagal dia. Kemudian tes kedua yaitu tes samapta. Kita melaksanakan tes samapta di lapangan IPDN. Jadi itu saya mulai masuk, mulai lihat itu suasana di dalam kampus itu, ada senior di dalam. Senior jahat-jahat kayaknya waktu pemikiran awal karena belum tahu kan. Nah, mulai di situ kita mulai melaksanakan tes samapta. Ya, lari, push up, pull up, seperti yang kalian yang saya laksanakan di daerah. Jadi apa yang di daerah itu
sama halnya dengan tes samapta di PDN di Bantuhir itu. Dan alhamdulillah kami bertahan yang 12 orang itu masih bertahan di tes samapta dan melanjutkan tes di tes wawancara. Nah, jadi di wawancara saya saking persiapannya banyak sekali pelajaran yang saya pelajari, baca-baca. Karena di pikiran ini udah persiapan, kalau apapun yang ditanya harus siap, minimal harus tahu apa yang ditanyakan. Saya pelajari, baca buku, pengetahuan umum dan lain-lain. Dan ternyata pada saat giliran saya yang ditanya, jadi disuruh maju kan satu-satu. Jadi disuruh berdiri siap, sikap sempurna, berdiri siap. Oke, siap. Dan ditanya, siapa nama ibu kamu? Kok jadi tanya nama ibu, kenapa nggak tanya? Kan dalam hati saya begitu. Terus saya jawab, siap, nama ibu saya Haja Sumian Kari. Terus ditanya, apa sila ketiga? Siap, Persatuan Indonesia. Apa pekerjaan ayah kamu? Siap, pensiunan PNS. Jadi ternyata pada saat tes wawancara itu, yang dilihat itu bukan ketepatan jawaban kamu, tapi bagaimana kamu bersikap dalam menjawab. Minimal kamu punya sikap, punya ketegasan dalam menjawab sebuah pertanyaan dengan penuh ketenangan, dengan ketegasan, dan tidak ragu-ragu, atau istilahnya bingung-bingung, kelihatan bingung gitu pada saat menjawab. Pandangan kalian pada saat menjawab kalau bisa tepat di depan tatap itu bola matanya yang si penanya. Jadi jangan kemana-mana pandangan kalian, agar yang penanya itu melihat bahwa kamu itu memang orang yang punya sikap, punya karakter, punya ketegasan gitu. Dan sampai di situ alhamdulillah 2 hari kemudian sudah diumumkan bahwa khususnya di kontingen kami Maluku Utara semuanya lolos alhamdulillah. Dan kemudian kami mulai melaksanakan latsar atau latihan dasar di Cipatat di infanteri selama 1 bulan. Oke, mungkin sampai situ dulu cerita saya, karena mengingat durasi yang terlalu panjang dan membosankan juga. Kalau adik-adik mau tanyakan kisah saya lagi di 4 tahun di PDN, jadi itu kisah saya dari mulai SMA sampai bisa lolos di PDN. Masih ada lagi cerita tingkat 1, 2, 3, dan 4 sampai di pelantikan. Oke, kalau yang masih mau dengarkan cerita saya atau yang adik-adik, khusus adik-adik yang ingin menceritakan informasi mengenai PDN, bagaimana siklus kegiatan praja selama di kampus, silakan isikan pertanyaan kalian di komentar. Saya tunggu, dan jangan lupa yang suka video ini silahkan di like, yang mau di share pada rekan-rekannya silahkan di share, yang penasaran dengan konten saya ke depannya silahkan di subscribe. Terima kasih banyak yang udah nonton, semoga kalian, khususnya adik-adik yang sementara persiapan tes, semoga kalian lolos dan bisa menjadi seorang praja PDN. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.